Shalom, selamat berjumpa bersama Ibu Bapak Saudari-saudara di channel kebanggaan YouTube Serambi Religius. Saudara-saudari umat beriman yang tercinta dalam Kristus, pada tanggal 25 Juli 2021, Gereja Katolik memasuki Minggu Biasa yang ke-17. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari bacaan pertama, diambil dari kitab kedua Raja-Raja bab 4 ayat 42 sampai dengan 44. Orang akan makan dan bahkan akan ada sisanya. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Sedangkan dalam bacaan Injil akan kita renungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Mengingat bacaannya cukup panjang, maka saya akan membacakan setengah dari kutipan yang disajikan, dan selanjutnya silakan Ibu Bapak Saudari-saudara melanjutkan sendiri. Yesus membagi-bagikan roti kepada orang banyak sebanyak yang mereka kehendaki. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Dan setelah itu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, masih terasa hangat di relung benak kita dan di relung hati kita situasi belakangan ini negara Republik Indonesia menerapkan PPKM, pembatasan perilaku kegiatan masyarakat. Namun kali ini saya hendak mengajak Ibu Bapak Saudari-saudara untuk melihat PPKM dari versi lain. Apa itu?
Inilah jawabannya. PPKM, perlahan tapi pasti kita makan. Mengapa hal demikian saya akronimkan? Ketika PPKM diberlakukan di daerah Jawa dan Bali, muncul aksi protes di mana-mana. Demonstrasi mulai dari para pedagang kecil, para pedagang asongan, atau para pengusaha, sampai pada kelas intelektual, yaitu kaum mahasiswa-mahasiswi. Berlangsung beberapa hari, aturan PPKM darurat merebak di seluruh daerah. Saya tidak salah 43 kota yang termasuk dalam zona merah, termasuk wilayah saya, Kota Batam. Muncul aksi macam-macam. Bahkan dewasa ini juga para pedagang di daerah kota Surabaya mengibarkan bendera warna putih. Tanda apa? Tanda pasrah, berserah. Berserah kepada siapa? Ya, yang penting bahwa mereka sudah tidak merasa mampu lagi untuk mencari dan mengais rejeki di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Para mahasiswa di Jakarta berdemo, di kota Bandung beraksi dengan macam-macam hal dan mulai mempelesetkan PPKM menurut versi mereka. Tetapi saya kepada umat beriman sekalian, saya hambamu mengajak kita untuk melihat PPKM perlahan tapi pasti kita makan. Lalu dewasa ini juga setelah PPKM darurat berlangsung, sekarang dinamakan PPKM level 4. Lagi-lagi Kota Batam masih juga mendapat sasaran itu. Namun puji Tuhan, setelah berakhirnya PPKM level 4, saya yakin rumah-rumah ibadat pasti akan beribadah seturut protokol kesehatan. Anjuran 5M harus kita jalankan, yaitu mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan seterusnya. Harus kita pahami itu. Kita juga terus-menerus mengukur suhu, menjaga jarak. Semuanya itu adalah bagian dari kehidupan kita di tengah alam pandemi yang tak pernah berkunjung akhir ini. Tidak masalah. Nah, oleh karena itu, kembali kepada problematika isi perut. Kita semua ini kan mencari hidup. Yang mencari hidup berangkat dari bagian dari tubuh kita, supaya kita bisa makan 3 kali sehari, supaya kita bisa beraktivitas, supaya kita bisa berinteraksi, kita juga bisa berdoa dengan hati yang tenang karena perut kita kenyang. Tiba-tiba diberlakukan aturan seperti itu, muncullah banyak problematika. Dan ketika itu, ketika Yesus mengadakan aksi pastoral, aksi penggembalaan, dia menjumpai banyak orang yang notabene sedang mengalami juga PPKM. Karena Yesus ingin memberikan suatu aturan pembatasan, tidak usah berkerumun terlalu banyak. Maka Yesus mendaki lereng sebuah bukit, tempat yang sunyi dan sepi. Ingat, Yesus juga mengadakan isoman, isolasi mandiri. Namun belas kasih dan kemurahan hati Allah tidak pernah disembunyikan. Dia tidak tega melihat begitu berbondong-bondong jemaat datang meminta belas kasih Tuhan di tengah PPKM yang sedang berlangsung. Kesehatan, iya. Terhindar dari virus COVID, iya. Terhindar dari kusta dan lepra, iya. Maka Yesus hanya mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau, sembuhlah mereka. Lalu tengah malam
Dia melihat semua orang mengeluh dan sudah lewat jam makan. Dia omong kepada Filipus, "Di mana kalian harus membeli roti ini untuk mereka makan?" Ya, mereka secara manusiawi mengatakan, "Kami tidak mampu memberi orang sebanyak ini makan." Lalu salah seorang murid mengatakan, "Ya, itu ada seorang anak membawa bekal." Nah, apa itu bekalnya? Ada 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Oke, baik, tidak masalah. Suruhlah mereka duduk. Tidak usah lagi mengadakan demo. Tidak usah lagi beraksi. Tetapi percayalah, kuasa Tuhan akan indah pada waktunya. Setelah itu, Yesus menyuruh muridnya mengatakan, "Marilah, berikanlah kepadaku 5 potong roti dan 2 ekor ikan itu. Dan ingatlah, percayalah kuasa Tuhan akan bekerja." Maka Allah berdoa dan menjamah luar biasa. Ketika mereka duduk berkelompok-kelompok, silakan Yesus memerintahkan, bagikanlah kepada mereka roti, demikian juga lauknya ikan. Dan mereka semua makan sampai kenyang, dan sisanya dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Luar biasa indah. Maka problematika di tengah PPKM menurut versi negara, saya sebagai seorang beriman, saya mengatakan Anda menghadapi kesulitan untuk dapat makan. Tetapi kalau percaya ada kuasa Tuhan, ada baksos bantuan aksi sosial, ada bansos bantuan sosial, sesama pasti peduli denganmu. Itulah bentuk campur tangan Tuhan. Itulah Tuhan hadir mau membantu kamu. Maka tidak usah merasa gusar, tidak usah merasa takut, cemas dan gelisah. Tetapi patuhilah protokol kesehatan dan ingat, kita tetap berpatokan pada inspirasi iman kita, yaitu PPKM. Perlahan pasti kita makan. Dari mana? Dari Tuhan yang kita imani dan kita percayai. Selamat berhari Minggu, selamat berdoa di rumah masing-masing, dan moga-moga minggu depan kita bisa bertemu di rumah Tuhan secara komunal. Tuhan memberkati kita semua. Amin.